Setiap orang memiliki tokoh yang berperan penting dalam hidupnya, tidak selalu dari orang tua, tetapi bisa datang dari sosok lain dalam keluarga, seperti seorang om. Om seringkali menjadi tempat berbagi cerita, pemberi nasihat, bahkan menjadi pengganti ibu dalam berbagai situasi. Untuk itulah wawancara ini dilakukan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali kisah hidup seorang om yang penuh inspirasi melalui cerita-cerita yang dikisahkan langsung oleh beliau. Diharapkan kita bisa mengenal lebih dalam perjalanan hidupnya, tantangan yang ia hadapi, peran yang ia jalankan dalam keluarga, serta nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik dari pengalamannya. Wawancara ini dibuat untuk mengetahui identitas seseorang. Pertanyaan yang saya lontarkan pada narasumber, siapa nama lengkap Anda? Apakah ada makna khusus di balik nama tersebut? Apakah nama panggilan Anda sekarang berbeda dengan nama panggilan Anda saat kecil? Kapan dan di mana Anda lahir? Di mana Anda menempuh pendidikan dasar, menengah hingga tinggi? Bagaimana masa kecil Anda? Apakah ada kenangan yang berkesan? Apa pekerjaan pertama Anda sampai sekarang? Apakah pengalaman yang mengubah hidup Anda? Nama Dedi Setiadi diberikan oleh orang tuanya dengan harapan Dedi menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki kesetiaan yang tinggi dalam hidup. Dedi sendiri menggambarkan sosok laki-laki dewasa, sementara Setiadi berasal dari kata setia dan adi yang berarti kesetiaan yang utama dan luhur. Saat kecil Dedi lebih sering dipanggil Olip, dan sampai sekarang nama itu tetap melekat. Nama ini sebenarnya muncul secara spontan di lingkungan keluarga dan teman-teman karena karakternya yang unik dan mudah diingat. Meskipun nama aslinya Dedi, banyak orang bahkan tidak tahu nama lengkap Dedi karena lebih akrab dengan nama Olip. Dedi lahir pada tanggal 9 Januari 1984 di Bandung, Jawa Barat. Dedi dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tantangan namun membentuk Dedi menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Dedi menempuh pendidikan dasar di SDN Sindang Sari 1, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Legoong, dan kemudian ke SMK YPPT Garut. Pendidikan Dedi berfokus pada bidang teknik, karena sejak muda Dedi memang tertarik dengan mesin dan dunia otomotif. Pekerjaan pertama Dedi adalah sebagai montir di sebuah bengkel. Dedi bekerja keras dan belajar banyak tentang teknik dan mesin. Namun seiring waktu, Dedi mengalami kegagalan di dunia itu. Tapi dari kegagalan itu Dedi belajar banyak hal dan akhirnya membuka jalan baru. Sekarang Dedi menjadi pemilik usaha SPBU, bos bensin, dan Dedi bersyukur bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Masa kecil Dedi penuh perjuangan. Saat Dedi masih SD, ayahnya meninggal, dan ketika Dedi SMP, ibunya juga berpulang. Dedi tumbuh sebagai anak yatim piatu dalam usia yang masih muda. Tapi Dedi tidak pernah menyerah. Dedi terus bersekolah dan mencoba mandiri sejak dini. Pengalaman kehilangan kedua orang tua di usia muda adalah luka yang mendalam, tapi juga menjadi bahan bakar untuk Dedi terus maju. Ada dua hal yang mengubah hidup Dedi, kegagalan di dunia otomotif dan kehadiran seorang istri dalam hidup Dedi. Kegagalan di bidang pekerjaan membuat Dedi sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi kita selalu bisa bangkit. Dan istri Dedi hadir di saat Dedi berada di titik terendah. Dialah yang memberi Dedi semangat baru, ketenangan, dan dorongan untuk kembali berdiri